Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Meteorologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang massa udara dan front, dimana jika kita lihat dalam RPS ini merupakan pertemuan minggu keempat dengan topik bahasan massa udara dan front dengan referensi yang kita gunakan yaitu modul bahan ajar meteorologi laut. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi massa udara, mahasiswa mampu mengidentifikasi massa udara, mahasiswa mampu mengetahui penggolongan massa udara berdasarkan beberapa parameter pembeda. Mahasiswa mampu memahami sifat massa udara berdasarkan parameter yang didapatkan. Mahasiswa mampu memahami definisi front dan proses pembentukannya. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis front dan simbolnya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi front berdasarkan parameter cuaca yang dominan, serta mahasiswa mampu memahami pengaruh front terhadap cuaca. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu terkait definisi massa udara, modifikasi massa udara, sumber massa udara, serta terkait front yaitu definisi front, tipe-tipe front serta cara mendeteksinya, dan yang terakhir terkait pengaruh front terhadap cuaca. Kita masuk dulu ke massa udara. Jadi, massa udara adalah bagian atmosfer yang tebalnya mencapai ribuan meter dari permukaan tanah dan meluas sampai ribuan kilometer persegi, di mana suhu dan kelembapannya sama secara horizontal atau arah mendatar, di mana karakteristik cuaca dalam massa udara bergantung pada dua sifat dasar, yaitu sebaran suhu ke arah tegak dan kadar airnya. Agar massa udara dapat terbentuk, udara harus berdiam atau bergerak untuk waktu yang lama di atas daerah luas yang memiliki kondisi seragam. Angin lemah mengakibatkan udara berada di atas wilayah sumber yang lebih lama, sehingga memiliki atau mendekati keseimbangan baik berupa daratan atau lautan. Wilayah atau kawasan sumber di sini yang dimaksud adalah permukaan yang homogen, di mana massa udara bisa terbentuk. Jadi itu terkait definisi massa udara. Jadi yaitu bagian atmosfer yang tebalnya mencapai ribuan meter dari permukaan tanah dan meluas sampai ribuan kilometer persegi. Kemudian kita masuk ke modifikasi massa udara. Jadi perpindahan massa udara ke lokasi lain dapat membawa konsekuensi terjadinya modifikasi. Modifikasi yang terjadi melalui dua cara, yaitu terjadi pertukaran lembab dan panas, serta menjadi stabil atau massa udaranya itu turun, atau menjadi tidak stabil. Jadi udaranya bergerak naik lagi. Jadi ada beberapa notasi yang akan kita bahas yang sering terjadi atau sering dilihat nanti, yaitu terkait notasi apa itu A, P, T, E, M, dan C. Jadi yaitu terkait Antartik, di mana Antartik dan polar ini memiliki sifat dingin karena dari daerah kutub. Kemudian ada namanya T, tropikal, ada yang namanya E, ekuator, jadi memiliki sifat hangat. Sedangkan M kecil dan C kecil itu terkait terbentuknya, yaitu M itu di maritim atau di lautan, sedangkan C itu di kontinen. Jadi kalau di maritim atau di lautan memiliki sifat basah atau lembab, sedangkan kalau dari kontinen
itu memiliki sifat kering. Kita bisa lihat di gambar bahwa persebarannya sangat berbeda-beda, yaitu antara jika dari Antartika atau kutub polar itu memiliki sifat dingin, sedangkan dari ekuator atau yang dari Indonesia itu berasal dari laut maritim ME. Nah, sedangkan untuk yang daerah tropical itu juga memiliki perbedaan, yaitu yang ada yang dari laut maritim, ada yang dari kontinen ya atau daratan. Kemudian hal ini tergantung pada wilayah yang dilewati. Jadi tadi ada dua sebab itu. Yang pertama adalah bila wilayah yang dilewati itu hangat, maka massa udara akan termodifikasi menjadi hangat dan dituliskan pada huruf ketiganya huruf W. Jika udara melewati lokasi yang dingin, maka huruf ketiganya menjadi C. Setelah terjadinya percampuran massa udara, maka udara akan mengalami salah satu dari dua hal, yaitu tidak stabil atau huruf keempatnya menjadi U, unstable, atau stabil. Huruf keempat menjadi S, stable. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada massa udara asal yaitu MT, maritime tropical. Setelah melintasi kawasan MTW atau MTC itu memiliki hasil akhir adalah MTWS or MTWU atau MTCS or MTCU, begitu seterusnya. Jadi kalau MTWU, massa udara berasal dari maritim tropis yang melewati lokasi yang hangat, atau W, warm, sehingga menjadi tidak stabil, atau U, unstable. Sedangkan untuk S menjadi stabil atau stable. Jika udara melewati lokasi yang dingin, maka huruf ketiganya menjadi C atau cold. Bila wilayah yang dilewati hangat, maka massa udara akan termodifikasi menjadi hangat dan dituliskan pada huruf ketiganya yaitu W atau warm. Nah, kemudian terkait pada malam hari, udara yang masih hangat atau panas ada di laut, sedangkan udara yang sudah dingin berada dari daratan. Karena di laut udaranya masih hangat, maka massa jenis udaranya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di daratan. Jadi karena massa jenis udaranya hangat, otomatis akan naik, sehingga yang dari daratan yang massa jenisnya lebih dingin itu akan mengisi atau menggantikan massa udara yang ada di laut. Proses ini akan terus berlanjut hingga pagi hari atau fajar. Jadi bisa kita lihat terjadinya angin dari darat, angin yang berasal dari darat itu karena angin massa jenis yang ada di laut itu hangat sehingga naik. Nah, yang dari darat mengisi angin atau mengisi wilayah lautan karena massa jenisnya lebih dingin. Kemudian untuk sumber massa udara itu terdapat dari samudra tropis dan subtropis hangat. Jadi dari deskripsi atau dari penjelasan tadi itu bisa kita lihat. Kemudian ada sumber yang lain yaitu terkait dari padang pasir kontinental, subtropis yang panas, kemudian dari samudra lintang tinggi yang relatif tinggi dan benua lintang tinggi yang sangat dingin dan kawasan es atau salju. Kemudian ada pun penggolongan massa udara. Yang pertama berdasarkan lokasi geografis sumber massa udara. Jadi ada 4, yaitu kontinental polar atau maritim polar dan kontinental tropis atau maritim tropis. Jadi kita sudah membahas tadi terkait simbol-simbolnya, dan ini penggolongan berdasarkan lokasi geografisnya.
Kemudian jika berdasarkan alih panas udara dengan permukaan di bawahnya, jadi aliran panas antara udara dan permukaan di bawahnya merupakan salah satu proses penting yang menyebabkan modifikasi sifat massa udara. Jadi ada K dan W. Jika K itu massa udara lebih dingin daripada permukaan bawahnya, sedangkan W massa udara lebih panas daripada permukaan di bawahnya. Kemudian ada juga penggolongan berdasarkan kestabilan udara bagian atas. Jadi terkait U dan S itu tadi, unstable dan stable. Jadi kalau U unstable itu menunjukkan udara di atas itu labil atau tidak stabil, atau S stable menunjukkan udara atas stabil. Nah, jadi ada beberapa diagram klasifikasi massa udara. Jadi ada tadi C U atau CM continental maritime. Nah, kemudian dibagi menjadi beberapa diagram penggolongan massa udara. Jadi kita bisa lihat di gambar ini ada CP, MP, CT, dan MT, dan bisa dibagi menjadi dua masing-masing itu, serta dari pembagian tersebut masih bisa dibagi lagi. Kemudian kalau CPWS itu ada deskripsinya sendiri, CPKS ada deskripsinya, dan CPKU, CPWU itu juga ada deskripsinya. Kemudian terkait karakteristik massa udara, jadi kalau dari kontinental dan maritim memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kalau dari daratan di kutub kontinental polar, jadi memiliki massa udara atau karakteristik cold, dry, and stable. Dan juga jika dari kontinental tropis memiliki hot, dry, stable air allowed, unstable surface air. Nah, sedangkan kalau dari maritim atau M polar itu memiliki karakteristik cold, moist, unstable, dan tropical memiliki karakteristik warm, moist, and usually unstable. Ada juga tadi A, Arctic. Nah, itu memiliki karakteristik massa udara yang sangat dingin dan kering atau dry. Kemudian ada juga polar kontinental. Nah, ini terkait deskripsinya kita bisa lewati. Kemudian untuk mengidentifikasi massa udara, nah ini menggunakan namanya radar cuaca. Jadi radar cuaca berfungsi menentukan arah dan jarak serta mengenal karakter objek. Ada beberapa komponen, yaitu pemancar, antena, penerima, dan indikator. Jadi ada beberapa fungsi, yaitu pemancar terdiri dari magneton yang bekerja dalam impulsi antara 0,5 sampai 2 mikrodetik dan menimbulkan daya pancar sebesar 100 kW sampai 2 MW. Kemudian antena, komponen yang memancarkan impulsi. Satu antena unik untuk memancarkan dan menerima energi dipakai sebuah kumulator otomatik yang berfungsi menutup penerima pada waktu pemancar bekerja. Sedangkan penerima atau receiver mendeteksi dan mengubah sinyal yang diterima dalam bentuk video. Kemudian ada namanya radio sonde. Ini terdiri dari alat pemancar, alat pengindra atau sensor yang terdiri dari tekanan, suhu, dan kelembapan. Oke, itu terkait massa udara. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang front. Jadi front itu apa sih? Front itu merupakan wilayah peralihan antara dua massa udara yang memiliki densitas yang berbeda. Terjadi dalam arah datar menyamping atau horizontal dan arah atas atau vertikal. Jadi ada itu deskripsi singkat terkait front. Jadi jika kita lihat distribusi suhu udara
secara vertikal. Jadi front tidak hanya terjadi secara horizontal, tapi juga terjadi secara vertikal. Nah, di mana ketika tekanannya turun, kalau kita lihat dari gambar, memiliki suhu yang minus, kemudian ada suhu 0 derajat, 10 derajat, dan 20 derajat, sehingga memiliki front juga memiliki dapat terjadinya front. Jadi ada beberapa tingkat pembentukan front. Yang pertama, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Jadi tingkat pertama itu dibagi menjadi tingkat normal dan tingkat deformasi. Sedangkan tingkat kedua itu lanjutannya, tingkat terjadi deformasi permukaan front menjadi bentuk lidah atau sudut. Kemudian yang ketiga atau tingkat 3, front dingin dalam perjalanannya bergerak lebih besar daripada front panas. Kemudian kaitannya dengan front itu juga ada namanya Intertropical Convergence Zone atau biasa disingkat ITJZ, di mana ITJZ kita sudah mempelajari di mata kuliah yang lain, yaitu area dekat ekuator dengan tekanan rendah dan konvergen yang mengakibatkan angin bergerak. Dampak yang terjadi adalah wilayah ITJZ menjadi wilayah yang bercuaca buruk, akan terbentuk awan besar yang berkembang secara vertikal atau CB, cumulonimbus, sehingga terjadi hujan badai besar dengan angin dan petir. Kemudian terkait front dan ITJZ, apa sih persamaannya? Merupakan siklon, sehingga sama-sama dapat membuat cuaca sekitar menjadi buruk. Nah, jadi baik itu front dan ITJZ itu merupakan sama-sama siklon. Kita lanjut lagi ke front, kita balik ke front. Jadi ada namanya front itu memiliki macam-macam tipe front, yaitu front dingin, front panas, front stationer, dan front okulasi. Jadi front dingin, massa udara dingin menggilas massa udara panas, sedangkan kebalikannya front panas, massa udara panas mendesak massa udara dingin. Kemudian ada namanya front stationer, jadi stationer atau diam. Kemudian ada namanya front okulasi atau badai yang terbentuk akibat front dingin bergerak cepat yang menangkap front panas. Jadi beberapa tipe-tipe front ini memiliki simbol yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu, yaitu front dingin atau cold front. Jadi merupakan wilayah peralihan ketika massa udara yang dingin menggantikan massa udara yang lebih hangat. Bergerak dari timur laut menuju tenggara, dapat merubah suhu di suatu wilayah dalam waktu 1 jam pertama. Saat front berkembang, massa udara yang lebih dingin mengangkat massa udara yang lebih panas. Terjadi namanya kondensasi, awan, hujan sepanjang daerah di depan front. Nah, kita bisa lihat di animasi terkait front dingin atau cold front. Jadi gerakan ke atas atau awan lebih gelap dan lebat mengakibatkan namanya thunderstorm. Ada perubahan suhu akibat adanya front dingin bisa mencapai 10 derajat Celcius, tapi bisa sangat bervariasi. Nah, jadi ketika kita lihat di gambar, suhu dari datangnya front itu adalah kurang dari 50, jadi ada 36, 38, 40. Nah, sedangkan suhu yang belum terkena front atau daerah yang belum terkena front itu memiliki suhu sampai 55, 58, 59, 48, dan seterusnya. Jadi ketika adanya front berubah, jadi dari 55 bisa menjadi 38 derajat Celcius. Adapun karakteristik, nah ini kita bisa baca sendiri nanti terkait karakteristik cold front. Kemudian terkait front hangat atau warm front, ini merupakan kebalikannya dari cold front. Jadi
terjadi zona peralihan di mana massa udara yang hangat menggantikan udara yang lebih dingin. Bergerak dari barat laut ke arah timur laut, massa udara pada warm front lebih hangat dan lembab daripada front yang lain. Massa udara panas naik ke atas akibat bertemu dengan massa udara dingin. Terbentuk awan karena proses pendinginan dan terbentuknya hujan atau salju. Nah, jadi kita bisa lihat di animasi dan juga terjadi perubahan sama dengan cold front tadi. Kalau warm front juga terjadi perubahan suhu akibat warm front, bisa mencapai 7-8 derajat tetapi bisa lebih bervariasi. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwa ketika adanya front hangat itu daerahnya menjadi 76 derajat Celcius, 71, 69, tapi ketika belum terkena atau dilewati front hangat itu bisa masih mencapai 53, 54. Jadi bervariasi perubahan suhunya. Adapun juga terkait karakteristik dari warm front atau front hangat bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian yang ketiga yaitu terkait front stationer atau front yang berhenti bergerak atau stationer diam. Jadi ketika bergerak akan berubah menjadi cold front atau warm front. Nah, jadi dilambangkan dengan garis merah dengan segitiga berwarna biru yang ada di sepanjang garis dan menunjuk ke arah udara yang lebih hangat. Bentuk setengah lingkaran menunjuk ke arah massa udara yang lebih dingin. Perubahan suhu antara dua sisi yang relatif nyata di antara kedua sisi front, depan dengan belakang. Nah, jadi memiliki simbol seperti itu, segitiga dan setengah lingkaran terkait front stationer. Dan yang keempat adalah occlude front atau front okulasi bahasa Indonesianya, yaitu front yang terbentuk saat cold front menggantikan warm front. Disimbolkan dengan garis tebal dengan setengah lingkaran dan segitiga menunjukkan arah pergerakan front. Nah, jadi bisa dilihat terjadinya front okulasi ini dari gambar yang berwarna ungu ini. Jadi terjadi ketika cold front menggantikan warm front. Adapun karakteristik dari front okulasi atau occlude front kita bisa membacanya sendiri. Dan yang terakhir terkait manfaat mempelajari tentang front, yang pertama mempelajari fenomena cuaca yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Yang kedua, dengan mengetahui jenis front dapat dilakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah bisa memforecasting kondisi cuaca atau meramalkan kondisi cuaca yang akan terjadi. Dan terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.